Para pemirsa yang berbahagia, saya sangat senang sekali Anda berkenan menonton video ini dan Anda sedang menonton live and direct yang disiarkan secara langsung dari kota internasional Hong Kong. Saya ingin membagikan sesuatu yang harapan dan doa saya bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Dan video ini untuk Bapak, Ibu, para penonton semua dari kalangan agama manapun. Pemirsa, salam saya, nama saya Budi Setiawan. Mungkin ini baru pertama kali Anda menonton video saya, dan pada saat ini saya live and direct di Facebook. Biasa saya siaran langsung di YouTube channel Budi Hong Kong. Pemirsa yang berbahagia, saya tidak membuat video beberapa pekan cukup lama karena jujur saya sangat sedih. Ya, kalau lagi sedih ya jangan dipamerkan ke banyak orang, pemirsa. Cukup disimpan, nangis di kamar sendiri, jadi antara Anda dengan Tuhan saja. Tuhan itu ada. Mungkin Anda berkata Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, tapi Dia tidak pernah jahat, pemirsa. Dia adil, Dia sangat baik. Kalau Anda berpikir Tuhan itu jahat, maka keadaan Anda akan makin buruk. Kalau Anda berpikir Tuhan itu baik, maka keadaan Anda akan makin baik. Saya ini bukan orang super cerdas, pemirsa. Saya ini kalau boleh ngomong ke diri saya sendiri, saya ini orang bodoh. Kenapa? Karena orang saya masih mau menolong orang yang sebenarnya sudah tidak perlu ditolong. Banyak orang sudah give up, sudah nggak mau menolong lagi. Tapi saya masih mau menolong, pemirsa. Karena saya punya filsafat atau mungkin pedoman hidup saya sendiri. Jangan sampai saya membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika perlu, dan memang saya katakan perlu, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan kalahkan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu saya ngomong ke pribadi saya sendiri, pemirsa. Nah, pemirsa, kenapa saya sedih? Karena saya mendapat WhatsApp, pemirsa, dan tidak hanya 1-2 orang. Saya sedih, pemirsa. Kenapa? Mereka menjadikan saya sebagai Tuhan, dan saya bukan Tuhan. Apa sih maksudnya mereka menjadikan saya sebagai Tuhan? Pemirsa, tidak untuk dipamerkan. Tidak perlu juga sebenarnya, tapi ini ungkapan hati saya. Saya katakan sering kirim uang, pemirsa, jujur ya, ke Nepal, ke Filipina, dan ke Indonesia itu ke banyak tempat. Bahkan saya menolong orang itu sampai saya sendiri menyusahkan diri saya sendiri. Maksudnya apa? Sedang dalam perjalanan harus mencari-cari ATM untuk transfer ke orang yang perlu saya bantu, yang saya tolong, yang katanya utang tapi juga enggak atau belum bayar, saya tidak tahu. Apakah saya pedih? Apakah saya pahit? Ya jujur ya tentu. Ada kekecewaan, tapi saya tetap meneburkan kasih. Itu mungkin bodoh bagi kebanyakan orang. Tetapi ini panggilan hati saya, bisa saya tetap bisa. Saya kira ini kekuatan dari Tuhan, bukan dari diri saya sendiri. Saya cari-cari ATM sampai saya dapat dan saya bisa transfer. Saya pernah menolong TKI
TK itu tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong. Saya tidak ketemu langsung tapi saya kenal. Dia nangis-nangis, telepon nangis-nangis. Katanya tolong ditransferin uang karena ibunya sakit. Saya tidak tega pemirsa. Saya transfer dan dia janji nanti sekitar 2 mingguan waktu itu. Nanti uang dikembalikan. Karena ibunya sakit, saya nggak tega. Dia nangis, nggak tahu nangis beneran atau enggak, saya juga nggak tahu. Kan lewat telepon, nggak sejaman seperti sekarang ini kan ada video call, saya bisa video call buktikan bahwa dia nangis-nangis bener-bener atau enggak gitu. Dan ternyata saya transfer setelah 2 minggu, HP-nya nggak bisa dihubungin. Ya, saya tidak menyerah untuk menaburkan kebaikan, karena saya tahu dan sudah saya alami bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Saya seorang pekerja keras pemirsa. Saya bekerja di hotel berbintang 5 sempat ya, di Hong Kong. Saya meraih, tidak untuk sombong, tapi saya berharap Anda bisa belajar dari saya. Saya seorang yang pekerja keras, seorang yang rajin. Sekali lagi, bukan untuk sombong, bukan untuk sesuatu yang dipamerkan atau show off dalam bahasa Inggris, tapi saya berharap Anda bisa belajar. Kalau nggak salah 2 kali saya meraih menjadi karyawan terbaik di 5-star hotel di Hong Kong pemirsa. Dan saingan saya pekerja-pekerja itu orang lokal, ada orang asing juga pemirsa, tidak mudah. Dan mereka berpendidikan tinggi, saya juga cukup berpendidikan, tapi nggak tinggi-tinggi banget lah. Nanti kalau tinggi, saya takutnya nggak kembali lagi. Nah, menjadi karyawan terbaik di hotel itu perlu beberapa kualifikasi, tidak gampang. Satu, harus punya hubungan baik dengan teman-teman sekerja. Kedua, bisa memberikan yang terbaik kepada para tamu hotel. Dan ini hotel bintang 5 itu tidak mudah pemirsa. Tamu-tamu hotel bintang 5 itu banyak mau dilayani. Karena memang mereka membayar mahal. Seperti Anda dibayar mahal oleh perusahaan Anda, semakin banyak diberi, banyak dituntut. Anda diberi, saya punya atasan pemirsa. Atasan saya bilang cukup baik. Ya ada kekurangannya, tapi tidak boleh melihat sisi negatifnya, saya bilang. Dia pernah ngomong ke saya, kamu kan harus lihat gajimu gitu. Dan itu membuat saya bukan terus marah ke dia, tapi membuat saya bersemangat pemirsa. Jadi ya mari kita sadar gaji saya dan Anda itu sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Nah kalau Anda kemampuannya nggak begitu banyak, ya jangan menuntut untuk gajinya juga banyak, gede gitu. Nah, saya kenapa menjadi seorang pekerja keras? Setiap saya mau pindah kerja, hanya 1 kali yang saya tidak dihalang-halangi. Jangan keluar maksudnya gitu. Jangan pergi. Hanya 1. Saya dibiar, oh ya udah kalau kamu pergi lo semau gitu. Misalnya, yaitu pada waktu saya resign dari sebuah bank Indonesia. Ya, dan di situ memang ada politik isu ya yang cukup membuat saya juga waktu itu sedih. Tapi sudah baik semuanya. Kenapa saya kenapa saya menjadi seorang pekerja? Satu itu panggilan hati nurani saya. Kenapa? Saya tidak mau mamahnya anak-anak saya itu nggak bahagia karena uang. Memang kebahagiaan itu sebenarnya bukan uang satu-satunya yang bisa membahagiakan. Kenapa? Buat saya uang itu hanya sarana selama kita numpang hidup buat saya. Makanya saya nggak mau cinta uang.
Kalau orang perlu bantu, ya hanya titik sekarang ini. Karena uang saya yang diutangin orang itu nggak bisa saya sebutin itu. Kalau dalam rupiah itu jutaan, ratusan. Saya kira ratusan juta ya, saya kira ya. Saya nggak tahu pastinya lah, enggak. Tapi seperti itu, Pak. Nah, satu kembali, kenapa saya bekerja keras dan setiap saya mau pindah kerja, saya pernah kerja di sebagai resepsionis di salah satu apartemen cukup besar di Jakarta. 6 tahun 6 tahun apa ya, saya lupa waktu itu, mohon maaf ya. Terus kemudian di Hong Kong saya pernah bekerja di hotel ecek-ecek. Hotel ecek-ecek itu hotel tempat kita ndak boleh ini ya, menghina ya. Saya bilang saya juga nggak, saya mau hapus kata-kata ecek-ecek tadi. Tapi izinkan saya ngomong hotel di mana cukup besar, banyak kamarnya, tapi itu untuk hiburan. Untuk hiburan, mungkin kata-kata saya lebih ke arah hiburan duniawi gitu ya, yang nggak bisa nahan tempat orang mungkin ada konflik rumah tangga, ada di rumah nggak bahagia, hanya ke hotel itu, ada klub malamnya, ada ya hiburan ya. Tapi sebenarnya justru kalau makin ke situ makin hancur. Itu yang saya lihat, saya melihat sendiri dengan mata. Mungkin ganti-ganti wanita, perempuan diajak ke hotel, awalnya berdasi ya, orang kaya, tahu-tahu sangat miskin jadinya. Ke hotel lagi udah nggak bisa mampu gitu. Jadi ya sebenarnya yang paling tepat kalau sedang ada dalam ujian ya berdoa, berusaha supaya ada di dalam track yang benar. Nah, kembali saya bekerja dengan keras, dalam arti rajin, bukan karena saya hebat, tapi itu untuk menutupi kekurangan saya. Saya ini terbatas sekali kemampuannya, hanya anugerah Tuhan, pemirsa. Jadi saya harus rajin supaya teman-teman bisa menjadi teladan, juga contoh, maksudnya juga menutupi kekurangan saya sekali lagi. Nah, saya dan Anda pemirsa itu bukan Tuhan. Jadi jangan sampai ada orang-orang menjadikan saya dan Anda jadi Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Apa semacamnya minta tolong terus sama kita, nggak bisa pemirsa. Saya sekarang ini sampai ke titik orang udah nggak bisa lagi pinjam uang ke saya. Saya tidak akan pinjemin karena terlalu banyak buat ukuran saya. Dan saya kerja untuk mendapatkan uang itu tidak duduk ongkang-ongkang, nyantai-nyantai dapat duit, dapat gaji, itu enggak. Ya kadang sempat sih ya, di mana saja kita dapat uang, tidak perlu terlalu berkeringat misalnya. Tapi saya jujur pemirsa, saya dapat uang itu berkeringat. Di bawah terik matahari maka saya hitam. Saya nggak putih pemirsa, ini karena pengaruh lampu aja pemirsa. Memang untuk ukuran orang Hong Kong dan ukuran orang Indonesia dan mungkin di banyak negara, pendapatan saya itu sangat gede. Ya nggak perlu saya sebutkan. Tapi kan saya mendapatkan itu juga harus membayar harganya. Membayar harganya bukan dengan duit, tapi dengan keringat, dengan bertahan. Kadang ingin nangis pemirsa, ingin nangis, panas terik matahari. Tidak seperti Anda yang sedang menonton video ini, mungkin Anda kerja di dalam ruangan ber-AC. Saya enggak pemirsa, saya enggak, terik matahari. Makanya banyak orang yang nggak bisa, karena memang sangat tidak mudah untuk pekerjaan saya di construction.
Construction. Kalau di Indonesia sebenarnya itu proyek. Bukan kuli bangunan juga bukan sebenarnya. Yang bahasa yang lebih bagus itu bekerja di proyek. Kan panas bisa sekali panas sekali. Ya. Jujur saya belum pernah mengalami pelonjakan peningkatan keuangan seperti sekarang ini. Setelah saya bekerja di Construction. Untuk banyak orang berpendidikan university, graduate, lulus universitas, pemirsa tidak bisa mendapatkan sejumlah uang yang saya dapatkan. Sedang bukan untuk sombong. Dan teman-teman saya termasuk atasan saya itu tidak berpendidikan tinggi, pemirsa. Tapi anugerah Tuhan saya katakan. Mereka pendapatannya lebih gede dari saya. Ya saya berharap bisa mengelola keuangan mereka. Untuk itu doa saya. Untuk hal-hal yang baik. Seperti saya juga. Keuangan saya itu saya tidak main perempuan, tidak beli perempuan. Pemirsa, jujur tidak merokok, tidak mabuk. Saya alokasikan uang itu. Pertama itu untuk mamanya anak-anak. Untuk anak-anak saya. Kemudian untuk sedekah atau amal jariah. Itu nggak bisa. Mari saya dan Anda menaburkan kebaikan. Yang paling penting, kalau saya suka menolong orang yang tidak minta-minta ke saya. Saya dari Filipina, dari Nepal, itu pada waktu mereka minta-minta sama saya tutup. Saya nggak mau, saya nggak dengar. Tapi pada waktu saya tergerak hati saya tahu itu Tuhan yang menggerakkan, saya akan kirim. Tapi kalau orang udah minta-minta, saya nggak akan responin. Karena kalau kita memberi atau menolong tidak dengan tulus, tidak akan menjadi rezeki buat orang yang kita tolong. Tidak akan menjadi rezeki. Percaya, tidak akan menolong pada akhirnya. Dan itu kita juga menolong terpaksa. Itu juga bukan karena kerelaan hati. Itu juga tidak berdampak baik sama diri kita sendiri. Jadi kalau saya ada orang mau pinjam uang sekarang tidak bisa. Jadi saya kasih aja. Saya kasih. Kalau dalam rupiah mungkin misalnya 500 ribu gitu misalnya rupiah. Saya kasih aja, nggak mau. Karena kalau saya utangin nanti saya jadi pahit kalau nggak bayar utang ke saya. Nggak membalikan uang itu. Dan saya udah nggak mau. Ya serela hati saya mungkin 50 ribu dalam rupiahnya misalnya. Saya kasih aja. Saya nggak pahit. Uang jumlahnya banyak sekali di beberapa orang, nggak pahit. Tapi itu membuka pikiran saya, loh ini saya bukan Tuhan. Kok saya dijadikan Tuhan oleh orang-orang yang berteriak minta tolongnya ke saya, bukan ke Tuhan. Apalagi kalau ternyata orang itu malas-malesan. Apalagi kalau uang yang saya pinjamkan itu untuk berbuat dosa. Wow, berarti saya membuat orang justru berbuat dosa. Saya juga akhirnya berdosa. Ya, ini dia. Pemirsa, harapan dan doa saya, video ini benar-benar bermanfaat walaupun sangat sederhana. Mari saya dan Anda jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Maka kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Pemirsa, pada waktu Anda berbuat baik pada seseorang, si A misalnya, mungkin kebaikan yang akan kita tuai, kebaikan yang kita tabur, mohon maaf, kepada si A, kita akan menuainya mungkin bukan melalui si A, tapi Tuhan menggerakkan melalui si C, si B untuk kita menuai kebaikan. Yang penting bukan tuaian itu, tapi taburkan saja kebaikan ke banyak orang. Dan yang terpenting, saya dan Anda bukan Tuhan. Berbahaya kalau pada akhirnya orang sedang dididik oleh Tuhan
sehingga Tuhan belum menolong, tetapi Anda sudah menolong. Pada akhirnya orang itu tidak akan makin baik. Dan Anda menjadikan diri Anda sendiri seperti Tuhan. Saya dan Anda bukan Tuhan. Itu yang ada di hati dan pikiran saya saat ini, pemirsa. Dan saya coba untuk tuangkan melalui video ini. Harapan dan doa saya berguna. Jangan lupa untuk terus tekun berdoa, rajin. Memang kadang sempat saya dan Anda, terutama saya tak nggak tahu Anda, berdoa ngapain berdoa? Ngapain sih sia-sia buang-buang waktu? Udah puluhan tahun doaku nggak dijawab. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Udah 1-2 tahun ya, tetap aja malah nggak makin baik. Tetapi tetap pemirsa, perkataan saya yang awal tadi, kalau Anda berpikir bahwa Tuhan jahat, maka keadaan Anda akan makin buruk. Kalau Anda berpikir di hati dan pikiran Anda berkata, Tuhan itu baik, keadaan Anda akan makin baik. Percaya. Itu saya yakin sepenuhnya. Walaupun keadaan Anda saat ini sedang terpuruk dan terburuk, tetapi mujizat selalu ada untuk menjadi yang terbaik. Dan si pembuat mujizat adalah Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa itu artinya Tuhan hanya ada satu. Ya, kalau Tuhan 3, Tuhan 4, ya nggak mungkin lah. Nanti Tuhan yang satu minta matahari terbit di sebelah dari selatan, nanti kemudian yang satu minta terbit dari sebelah utara, dari timur, dari barat. Tuhan yang satu sama Tuhan yang lain berantem. Saya nggak ngomong agama lain ya, tapi ini kepercayaan, keyakinan saya, Tuhan itu hanya ada satu. Dan dia menciptakan segala sesuatunya, pemirsa. Dan dia menghendaki saya dan Anda jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan, dan kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Ya, itu saja. Ini di Hong Kong ada typhoon number 8. Ya, jadi saya ada waktu untuk bikin video. Typhoon number itu angin besar, pemirsa, yang bisa merobohkan pohon-pohon besar. Jadi nggak boleh keluar rumah. Ya, ini alam, pemirsa, kita nggak bisa kontrol, karena yang kontrol itu Tuhan. Banyak sekali keadaan atau fenomena alam saat ini ya, yang belum pernah terjadi seperti coronavirus. Ini memang saya harus bisa memahami, dan kita bisa memahami semua kalau ada banyak orang berteriak-teriak tentang ekonomi, minta tolong. Saya bukannya nggak ada kasih dan ngajarin untuk Anda tidak mengasihi orang, enggak. Cuma masalahnya ya, saya dan Anda bukan Tuhan. Bukan. Itu yang paling utama. Ya, kalau benar-benar perlu bantuan, ya kita cek betul-betul apakah orang itu benar-benar perlu bantuan atau karena salah menggunakan keuangan. Kalau untuk berbuat dosa, ya berarti Anda ngasih atau Anda minjemin justru memberi peluang terus berbuat dosa kepada orang itu. Ya enggak boleh, berarti Anda pun berdosa. Saya pun berdosa kalau gitu. Ya kasih aja lah intinya, kalau memang walaupun dia salah hidup, tapi kita kasih dari kerelaan hati kita hanya untuk menolong karena memang kesukaran, bukan untuk berbuat dosa. Misalnya gitu, misalnya nggak ada uang untuk makan, misalnya nggak ada uang untuk transport, ya kita tolong aja gitu. Apa bisa akhirul kata, akhir dari pembuatan video ini, Anda mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi saya mau katakan,
dengan penuh keyakinan, kesuksesan. Bukan satu-satunya untuk menjadi sukses secara ekonomi aja ya. Bukan secara rohani dalam hal ini, mohon maaf. Rohani itu sangat penting. Bukan satu-satunya untuk mencapai kesuksesan harus berpendidikan tinggi. Buat saya berpendidikan tinggi itu perlu, tetapi bukan satu-satunya untuk mencapai kesuksesan. Banyak orang sukses tidak berpendidikan. Atasan saya tidak bisa ngomong siapa namanya, tapi menurut saya bilang dia hebat. Dia tidak berpendidikan tinggi, pemirsa. Dia tulus, dia rendah hati, dia tidak sombong. Dia bilang sama saya lulus SD aja enggak, Pak Budi. Saya bilang dalam hati saya, hebat. Dia hebat, ya, pemirsa. Anak buah dia itu orang-orang berpendidikan tinggi, pemirsa. Kuliah, ada IT, saya nggak bisa sebutin nama mereka. Dan saya sendiri juga dari sastra Inggris. Kalau dia ada hal-hal perlu terjemahan bahasa Inggris, dia pasti akan hubungin saya dan saya berusaha untuk terjemahkan. Ya saling menolong, saling membantu. Hidup kan seperti ini, seperti itu pemirsa. Harus kamu bisa apa, bantu dia. Dia bisa apa, bantu. Hidup harus seperti itu. Ya. Saya kira itu, semoga kesedihan saya segera berakhir, coronavirus segera berakhir, sehingga banyak orang bisa berkarya kembali tanpa takut keluar, tanpa takut bekerja, tanpa takut beraktivitas, ya di mana-mana masih pakai masker saat ini. Akhirul kata, sekali lagi, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Ya, tidak ada sedikit pun dari hati pikiran saya untuk melukai hati Anda yang sedang menonton atau menyinggung perasaan Anda yang sedang menonton video ini. Semata-mata saya membuat video, harapan dan doa saya bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Nama saya Budi Setiawan. Ada satu kata, mohon maaf tadi, mungkin belum saya sampaikan, tapi masih ada. Kenapa saya bekerja keras selalu dan dari kemauan hati nurani saya? Karena saya tidak mau istri saya, anak-anak saya tidak bahagia karena nggak ada duit. Duit bukan satu-satunya alat untuk membahagiakan, tetapi kalau tidak punya duit, itu seperti mau mati rasanya. Betul, saya sudah pernah alamin hidup, menderita sekali, ingin menangis kalau saya ingat waktu di Jakarta, pemirsa. Dan bahkan sempat waktu di Hong Kong, walaupun saya orang berpikir saya banyak duit, tapi saya sempat mengalami harus ditolong dari Indonesia. Ini sangat memalukan sekali. Saya sempat, jadi ada istilah saya kakak rohani atau bapak rohani ya, mungkin tepat katanya. Saya dalam keadaan uang itu dipinjam orang-orang. Mereka pun belum bisa mengembalikan ke saya. Dan itu ya cukup banyak. Nah, saya harus bayar sesuatu yang harus saya bayar, sampai pada akhirnya saya dikasih waktu 2 bulan. Jadi saya keluar rumah sakit itu tanggal 13 Februari, pemirsa. Dan itu operasi besar sekali. Dan oleh anugerah Tuhan, 1 Maret saya sudah bisa kerja kembali. Tentu itu karena kemurahan kebaikan Tuhan dan juga kebaikan atasan saya dan teman-teman yang mau menerima saya pada waktu saya sakit dan masih mau menerima untuk bekerja bersama-sama. Jadi kemana tadi saya ngomong? Ya intinya kerja keras supaya saya dan Anda, keluarga saya, keluarga Anda, istri dan anak-anak tidak sedih karena tidak ada uang. Sekali lagi, uang bukan satu-satunya untuk bisa bahagia.
banyak hal-hal yang hanya sebenarnya bahkan segala sesuatu bisa dipuaskan hanya pada waktu saya dan Anda memiliki keintiman bergaul karib dengan Tuhan yang Maha Esa, tekun beribadah, tekun berdoa sesuai dengan keimanan dan agama kita masing-masing. Jadi hidup kita memiliki relationship yang kuat, hubungan yang baik, yang kuat dengan Sang Pencipta semesta alam, yaitu Tuhan. Pemirsa, ngalor ngidul mungkin omongan saya menurut Anda, tapi tetap saya berharap konten atau isi dari video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, nama saya Budi Setiawan. Jika Tuhan berkehendak, maka saya akan membuat video berikutnya. Salam sukses selalu, bersemangat, dan ingat, saya dan Anda bukan Tuhan. Jangan ada satu orang pun menjadikan saya dan Anda Tuhan, sebab saya dan Anda bukan Tuhan. Terima kasih Anda sudah berkenan menonton, dan saya akan saya akan download video ini, terus kemudian saya akan upload ke YouTube channel Budi Hongkong. Sukses selalu, thank you, see you, bye-bye.